Bu Rini sama Pak Teddy belum gabung ya Bapak ya? Belum. Oh, berarti langsung saja ya Bapak ya? Ibu. Baik. Ya, langsung aja kayaknya masih repot. Baik. Ya, baik. Kalau gitu kita buka acara ini ya dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini, semoga berjalan dengan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu langsung dari pemateri atau dari sumbernya untuk mengenai PKN ya, yaitu yang akan dijelaskan, akan dipaparkan oleh Pak Wakid ya, atau Bu Khairunisa terlebih dahulu. Boleh untuk pengantar dari Pak Wahid terlebih dahulu. Pak Wakid, baik. Yang untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Wakid. Silakan. Baik, terima kasih Bu Tata atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Pada malam hari ini, kesempatan malam hari ini ya, artinya kita memberikan daripada sosialisasi terkait dengan pelaksanaan kreativitas mahasiswa ya, yang mana memang di tahun sebelumnya itu sebetulnya sudah ada ya program ini, namun memang dari data yang ada kemarin itu perwakilan dari teknik industri ternyata belum diberikan kesempatan untuk lolos dalam program ini. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun 2023 ini atau di semester ini nanti kita dapat berusaha kembali ya, berusaha mencoba untuk kreativitas ya daripada mahasiswa ya, mahasiswi yang mempunyai ide kreativitas, baik itu dari inovasi, baik itu dari segi wirausaha ataupun adanya pembinaan desa ya. Jadi program-program nanti ada 10 skema yang mana nanti bisa dipilih. Nah, untuk mungkin yang kemarin sudah mengikuti, yang belum berhasil lolos, nah itu bisa diusulkan kembali. Ya, jadi yang kemarin belum lolos bisa diusulkan kembali, dan yang belum atau yang ingin menyampaikan daripada kreativitasnya di tahun ini, silahkan. Nah, nanti pada dasarnya untuk evaluasi di tahun yang kemarin sebenarnya ide-ide kreatif itu sebetulnya sangat menarik sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Pak Teddy dan Bu Rini hadir. Ya mohon maaf Bu Rini, Pak Teddy tadi sudah dimulai. Jadi pada kesempatan hari ini ya, kesempatan di tahun 2023 ini ya, artinya nanti mahasiswa-mahasiswi yang kemarin belum berhasil, kita coba lagi gitu kan. Nah, setelah saya analisa itu kemarin sebetulnya ide-idenya itu sangat bagus gitu ya. Judul-judulnya itu sangat bagus. Cuman ada beberapa yang menjadikan kenapa tidak bisa lolos. Nah, itu salah satunya adalah pada di penulisan ya, atau pada di template ya, template penulisan. Karena apa? Karena di awal daripada nanti terpilihnya dan tidaknya adalah kesesuaian daripada template atau kesesuaian daripada skema. Nah, untuk itu pada kesempatan di tahun 2023 ini atau di semester ini program kreatif mahasiswa kita lanjutkan kembali ya dengan proposal atau dengan template yang mana sudah disediakan. Nanti ada 10 skema, yang mana 10 skema ini nanti dari
mahasiswa-mahasiswi ya, nanti silahkan memilih gitu. Nah, nanti kesesuaian daripada sesuai dengan isi ataupun judul nanti bisa dipilih gitu ya. Nah, nanti juga adanya pembimbing ya. Nah, bagi yang tahun lalu sudah mengikuti tentunya sudah sedikit memahami ya. Tentunya nanti ada pembimbing dari beberapa dosen ya, yang mana nanti akan mengarahkan bagaimana proposal ketika submit, terus nanti ketika dilihat dari isinya nanti seperti apa, nanti kolaborasi dengan pembimbing. Nah, supaya nanti pas ketika disubmit atau ketika nanti adanya pemilihan ya, tentunya nanti mudah-mudahan bisa lolos. Nah, tentunya nanti untuk tahapan seperti apa terkait dengan 10 skema nanti akan dipaparkan oleh Bu Nisa. Ya, jadi nanti bagi mahasiswa-mahasiswi ya yang mempunyai kreativitas ya dengan 10 skema yang akan disampaikan Bu Nisa nanti silahkan pilih, dan nanti dari kami atau dari tim kemahasiswaan tentunya nanti akan memberikan pembimbing ya, yang pembimbing yang mana nanti yang sesuai dengan skema yang mahasiswa atau yang rekan-rekan mahasiswa sini dipilih. Oke, baik Bu Tahta, mungkin dari pembuka dari saya, terima kasih. Saya kembalikan Bu Tahta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Wakil yang telah memberikan pemaparan mengenai Pekan Kreativitas Mahasiswa. Dan selanjutnya lebih detailnya lagi akan dipaparkan oleh Ibu Khairunisa. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf, Ibu. Bu Tata, mungkin ada sambutan dulu dari Bu Rini atau atau Pak Teddy ya. Silakan untuk cek. Ya Bu Nisa, terima kasih Bu Nisa. Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mohon maaf ini sedang pelayanan mahasiswa. Ya, selamat malam. Assalamualaikum untuk Pak Wahid, Bu Tata dan Bu Nisa. Assalamualaikum untuk semuanya. Ya. Alhamdulillah hari ini tadi sudah dibuka sama Pak Wahid ya? Sudah Bu. Sudah ya, jadi langsung aja mungkin saya nggak usah penyambutan, nggak usah sambut atau apa. Jadi yang hadir di sini rekan-rekan semuanya udah sebanyak 23 peserta ya. Ini sepertinya belum semua ya Pak Wahid ya. Ini ada sosialisasi program kreativitas mahasiswa. Nah ini dimohon untuk semuanya aktif dalam arti bisa berpartisipasi dalam mengikuti program PKM 2023 ini. Nah nanti kalau enggak Bu Nisa kita panggil aja nama-namanya kapan ngumpul jika yang ikut Google Meet saat ini sedikit. Jadi nanti Aslab semua dikumpulkan, Hima semua dikumpulkan, terus sama yang KIP dikumpulkan hari apa. Kan sudah bisa offline. Nah ini sepertinya masih sedikit ya Bu Nisa ya. Dari 2-3 itu dosennya kita aja 5 ya dosennya. Pak Teddy, saya, Bu Tahta, Bu Nisa, Pak Wahid 5, 2-3 kurangi 5 masih 18. Nah padahal Bu Nisa tadi targetnya ada berapa orang. Nah nanti mungkin setelah sosialisasi ini nanti kita ini aja Pak Wahid, Bu Nisa dan Miss Tahta kita panggil aja contoh semua tim Aslab, semua tim Hima dan KIP. Nah nanti langsung aja ditunggu di kampus offline kapan. Nah hari ini mungkin malam ini sosialisasi secara secara online terlebih dahulu. Nah itu dari saya, Bu Nisa, Pak Wahid dan Miss Tahta. Jadi sambil diteruskan saja, saya sambil nyimak ini
sambil pelayanan mahasiswa juga ya. Saya kembalikan lagi ke Bu Nisa ya. Assalamualaikum terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ya Mas. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Pak Teddy ada yang mau disampaikan, Pak Teddy? Nggak ada Bu Nisa, lanjut aja. Ya. Lanjut ya. Izin ya Bu Tata, Bapak Ibu semua, Pak Wahid, Pak Adi, Bu Tata, Bu Rini, Pak Teddy, dan rekan-rekan mahasiswa baik itu Hima maupun KIP dan Aslep jika ada di sini Aslep ya. Anessa Mubarok masuk KIP dan Aslep ya. Oke, saya lanjut ya. Ini sebetulnya saya udah lanjut masuk ke skema. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Sudah, Bu. Ya, kelihatan ya. Sebelumnya ini program tahunan dari Belmawa. Belmawa atau Kemendikbud ya. Program kreativitas 2023 ini ada pedoman umumnya. Nanti saya akan kirim di grup program kreativitas mahasiswa materi ini ke grup KIP dan mungkin nanti dibantu oleh Pak Wahid ke grup HMTI dan Aslep dibantu oleh Pak Adi untuk mensosialisasikan kembali. Program kreativitas mahasiswa ini adalah kompetisi ilmiah yang dilakukan setiap tahun oleh Belmawa. Belmawa ini di bawah Kemendikbud. Nah, program ini kompetisinya antar universitas se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. Jadi termasuk kompetisi yang cukup ketat karena yang proposal ini akan dibuat oleh kelompok-kelompok mahasiswa yang dianggap memiliki kreativitas ya, memiliki kreativitas untuk mengembangkan suatu kajian ilmu dan produk lainnya. Oke, langsung aja. Ini ada bidang-bidang PKM yang bisa kita lihat tadi sudah disampaikan. Ada 10 bidang. 10 bidang ini ada PKM RE sampai dengan PKM AI. Tapi yang perlu diketahui ada ada 2 PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa yang tidak didanai, tetapi bentuknya adalah insentif. Kalau misalnya memang rekan-rekan mahasiswa ini menang, hanya bisa diberikan insentif sekian gitu ya. Nah, ini ada tahap 1 ya, lolos 1 sampai 2. Tahap 1 ini adalah masuknya ke tahap administratif. Ya, tahap administratif di mana kesesuaian apakah proposal yang rekan-rekan mahasiswa buat ini sesuai atau tidak dengan pedoman umum yang ada di Belmawa, yang ada di Kemendikbud. Kalau ini sesuai, maka akan didanai untuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan 10 skema ini. Dan selanjutnya akan masuk di PIMNAS. Nah, setelah masuk di PIMNAS ini butuh ada beberapa luaran yang mungkin nanti rekan-rekan perlu mengetahui. Kalau PKM RA itu luarannya apa ya? Kalau PKM AI itu luarannya seperti apa ya? Nanti ada masing-masing 10 buku. Ada 10 buku yang memuat tentang 10 skema ini mengenai dari mulai pembuatan proposal sampai dengan luarannya apa. Baik itu luaran dalam bentuk laporan, video, YouTube, dan yang lain-lain. Nah, ini skemanya lebih detail lagi. Di sini ada inti skema ya. Saya mungkin bahas satu-satu. PKM Riset Eksata.
atau RE. Ini rekan-rekan yang hadir di sini silakan memilih. Silakan memilih ya, kira-kira sanggup yang mana untuk menyelesaikan proposal ini. Dan rekan-rekan perlu ketahui proposal ini dibutuhkan yang namanya bukan hanya sekedar kreativitas, tapi bentuk iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga inovasinya. Kira-kira apa yang baru yang belum ada di lingkungan industri yang kira-kira mau diangkat. Nah, ini berkaitan dengan PKM Riset Eksata. Di Riset Eksata ini jumlah mahasiswa 3-5. Artinya ada yang menjadi ketua, kemudian paling maksimal kan 5 ya, 4 anggota. Atau misalnya satu kelompok 3 orang, satu ketua, dua orang lagi adalah anggota. Dananya berapa? Dananya 6-10 juta. 6-10 juta ini adalah yang rekan-rekan mahasiswa peroleh. Dengan luaran wajib ada 4 luaran. Ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah yang dipublis di media massa, kemudian akun media sosial. Misalnya rekan-rekan punya Instagram. Kalau memang rekan-rekan maju ke PIMNAS, nanti menang gitu ya sampai ke PIMNAS, rekan-rekan diminta untuk mengupload di akun media sosial rekan-rekan yang ada di Instagram, misalnya contoh ya, di Instagram mengenai kegiatan terkait Riset Eksata ini. Ya, Riset Eksata ini apa? Secara umum, Riset Eksata adalah pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru terkait bidang eksata. Kalau di industri apa sih kira-kira informasi baru itu? Oh, sekarang lagi musimnya artificial intelligence. Artinya berarti rekan-rekan ingin membuat bentuknya seperti artificial intelligence, tapi dalam hal apa? Misalnya perancangan produk apa dan yang lainnya. Nah, itu bisa dibuat proposalnya. Nah, di skema ini boleh kolaborasi, misalnya bukan cuma dari teknik industri aja, karena di dalam judulnya ini ada kaitannya dengan teknik mesin atau teknik kimia atau informatika, karena membutuhkan orang informatika. Itu boleh misalnya rekan-rekan punya teman di informatika mau dijadikan anggota untuk Riset Eksata ini, boleh gitu ya. Jadi tidak hanya lingkup prodi saja gitu, tetapi ketuanya kalau kita mau melibatkan dari prodi lain, itu ketuanya harus dari teknik industri, karena nanti yang diumumkan adalah dari ketuanya. Seperti itu. Kemudian riset sosial humaniora ini juga sama, kolaborasi dengan bidang humaniora atau manajemen ya. Yang lainnya nanti dipikirkan saja. Kewirausahaan, rekan-rekan kan ada nih yang punya usaha. Nah, ini bisa dijadikan PKM kewirausahaan. Tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Jadi kalaupun misalnya mau kolaborasi dengan mana, dengan siapa, dengan bidang apa, boleh silakan. Yang terpenting ada produk yang itu berbasis iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Mahasiswa punya usaha ini nih, saya mau jadiin usaha saya ini ke kompetisi PKM kewirausahaan. Atau pengabdian kepada masyarakat, senangnya turun di daerah yang dianggap daerah itu masih membutuhkan sentuhan dalam arti bimbingan rekan-rekan mahasiswa dari segi iptek, dari segi pengelolaan. Oh, di sini kurangnya air bersih nih, saya mau PKM di sini. Program kreativitas pengabdian kepada masyarakat, boleh silakan. Penerapan iptek. Nah, PKM yang penerapan iptek ini solusi iptek. Jadi di sini lebih ke
luarannya itu atau produknya itu adalah bentuknya seperti aplikasi. Seperti aplikasi. Jadi kolaborasi misalnya di sini bisa rekan-rekan mau kolaborasi dengan orang informatika ya. Dari sisi ipteknya atau teknologinya. Rekan-rekan punya ide ini. Oh, saya mau buat aplikasi ini gitu. Tapi saya butuh teman dari informatika sebagai anggota saya yang bisa membuat aplikasi tersebut gitu, sehingga hal ini juga ini bisa masuk ke dalam penerapan iptek. Ada Karsa Cipta. Ya, Karsa Cipta di sini bisa kita lihat. Ya. Karsa Cipta ini karya berupa hasil konstruktif karsa yang fungsional. Nah, nanti bisa dibaca ya. Ini juga semuanya sama 3 sampai 5 orang. Pendanaannya 6 juta sampai 10 juta kalau rekan-rekan berhasil menang dengan berhasil menang kompetisi dengan mahasiswa lain dari perguruan tinggi lain ya. Terus ada karya inovatif. Karya inovatif ini hasil karya fungsional inovatif solutif ya. Solutif skala penuh berbasis iptek dan siap diproduksi massal. Nah, apa sih yang kira-kira ini dianggap karya inovatif yang bisa diproduksi massal? Terus kira-kira bisa dikembangkan ya, didistribusikan gitu ke banyak orang, ke masyarakat gitu. Nah, ini karya inovatif ini kira-kira apa nih gitu. Nah, ada video gagasan konstruktif ya. Gagasan konstruktif ini berkaitan dengan isu. Nah, rekan-rekan organisasi ya, rekan organisasi nih HIMA nih misalnya ya, lagi marak sekarang isu terkait kepolisian, terkait koruptor misalnya. Contoh ya, ini sebagai contoh aja, mau mengangkat itu ke video gagasan konstruktif. Ini gimana nih isu nasionalnya? Ini kira-kira kalau isu nasional kayak begini memberikan solusi dengan proposalnya rekan-rekan mahasiswa seperti apa dengan video gagasan konstruktif ini, gitu ya. Misalnya ada penjara untuk atau hukuman untuk seorang koruptor, hukuman sosial untuk seorang koruptor. Bentuknya seperti apa? Nah, itu adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh video gagasan konstruktif. Ada PKM gagasan futuristik ya. Karya tulis ini memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Kira-kira sekarang belum ada ini nih. Mau coba membuat apa yang kira-kira ini bisa merubah polanya perguruan tinggi atau yang lainnya bisa berkembang misalnya. Tapi untuk gagasan futuristik ini bentuknya seperti artikel, karya tulis aja, sehingga tidak pendanaannya hanya tidak masuk dalam skema pendanaan, hanya insentif 2.500.000. Hanya insentif 2.500.000. Sama dengan artikel ilmiah. Jadi rekan-rekan diminta untuk menulis artikel ilmiah yang di situ berkaitan dengan kegiatan akademik rekan-rekan mahasiswa. Nah, tetapi kegiatan ini merupakan kegiatan yang dianggap bisa mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut, sehingga ini bisa menjadi ide ya, ide yang dikembangkan nantinya oleh pemerintah, misalnya contohnya seperti itu. Nah, ini skemanya juga insentif. Rekan-rekan akan diberikan uang tunai 2.500.000 jika rekan-rekan lolos sampai ke PIMNAS. Ya. Kemudian jadi luarannya nggak banyak karena bentuknya insentif. Ada artikel gagasan dan artikel ilmiah. Beda dengan
skema yang ada di atas yang sudah saya jelaskan ini ya. Ini pendanaannya 6 sampai 10 juta karena ada banyak nih laporannya, ada laporan kemajuan, ada laporan akhir, ada video YouTube, ada akun media sosial. Jadi masing-masing skema itu luarannya beda-beda. Ada yang produk karena ini kan harus bisa diproduksi massal dan bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Kira-kira apa? Nah, itu mulai dipikirkan ya, rencananya seperti apa. Nah, jadi dari 10 skema, 8 skema pendanaan, 2 skema insentif, itu rekan-rekan ada dosen pendamping. Di sini udah ada sekitar 7 dosen pendamping ya. Dosen pendamping yang siap untuk mendampingi mahasiswa yang mengikuti meet malam ini dengan kelompok 3 sampai 5 mahasiswa. Jadi kalau rekan-rekan, oh saya nyamannya sama si A, si B, silakan aja bikin satu kelompok, kemudian tentukan skemanya apa, dan nanti kalau sudah bisa di list di grup, saya sama si B sama si C. Kalau bisa, itu tidak satu angkatan, berbeda angkatan itu menjadi penilaian. Kalau satu angkatan biasanya penilaian administratifnya akan diabaikan nanti. Jadi sebaiknya di sini yang menjadi penilaian dasar itu harus berbagai, bukan cuma sekedar kolaborasi antar bidang ilmu, tetapi juga antar angkatan. Misalnya di sini ada semester 4. Oh, saya mau kolaborasi dengan mahasiswa angkatan semester 7 atau 8. 8 lah ya misalnya ya. 7, terus ada juga 6 misalnya. Ada juga semester 2. Jadi kita bertiga aja deh, 2, 4, 6 misalnya. 2, 4, 6 ini satu kelompok milih skemanya apa kira-kira. Skemanya kita bisanya ini. Ya udah, nanti tinggal rekan-rekan sampaikan di grup bahwa saya sama ini udah memilih skemanya ini gitu. Sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak ya? Bisa dipahami nggak ya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Ya, Anissa Mubarokah kan udah pernah ya. Rizky Yanuar ada yang ingin disampaikan? Rizky? Ya, enggak jadi, Bu. Enggak jadi. Belum udah paham. Ya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari ini ada 33 dikurang 4. Kenapa tuh? Berapa mahasiswa nih? Bos muda keluar. Banyak yang keluar ya? Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu deh. 8 sampai 8 skema pendanaan, 2 skema insentif. Di sini ada 28. 28 kalau dibagi 3 satu kelompok 3 orang itu berapa ya? 28 ya. Ya, gimana? Ada pertanyaan enggak? Sebelum ini kita bicara skemanya dulu, karena saya yakin rekan-rekan yang lain kan sebetulnya sudah pernah ikut kemarin, cuma hanya saja ada kita belum lolos karena belum tahu
apa sih ini, gimana sih cara bisa supaya lolos gitu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahid, ini administrasi ini di awal kita selalu tidak lolos, selalu apa ya istilahnya, nggak lolos tuh karena masalah administrasi. Yang pertama karena salah skema, yang harusnya skemanya masuk ke iptek, tapi masuknya ke gagasan konstruktif misalnya. Contoh, yang misalnya skemanya kemana, ternyata judulnya itu kemana, jadi nggak nyambung. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah struktur dalam kelompok. Struktur dalam kelompok diperhatikan sekali berbagai semester. Jadi tidak misalnya semester 3 dengan semester 3 semua, tidak. Semester 2 dengan semester 2 semua. Itu harus berbeda. Harus misalnya saat ini Rizky Anwar semester 2, Anissa Mubarokah misalnya. Anissa semester berapa? Ica 8 atau 7? Semester 6, Bu. Oh, 6. Ya, misalnya Rizky Anwar semester 2, Anissa semester 6, terus siapa lagi? Yang semester 4. Misalnya di sini tadi ada siapa tuh? Si Raida. Raida semester 4. Nah, itu kolaborasi. Kolaborasi jadi satu tim berbagai semester itu akan diperhatikan. Akan diperhatikan untuk masalah seleksi administrasi. Jadi kalau bisa ya, kalau kemarin kan saya lihat kan lebih banyak yang satu semester tuh ya, yang jadi kelompoknya. Ya karena kita juga dikejar deadline, ya saya harapkan kali ini kita bisa lebih memasang strategi supaya rekan-rekan mahasiswa adalah prestasinya untuk bisa maju ke PIMNAS gitu. Karena ini menjadi salah satu perhatian khususnya untuk penerima KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, agar bisa berkreativitas di pekan apa sih namanya tuh, pekan kreativitas mahasiswa yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Karena beasiswa KIP juga kan itu yang ngadain mereka, jadi mereka juga pengen lihat nih ada nggak sih mahasiswa yang KIP yang memang lolos di Kemendikbudristek ini mengikuti kegiatan lomba yang diadakan oleh mereka gitu. Jadi kontribusi kalian di mahasiswa KIP itu sangat diperhatikan di sini juga. Itu berdasarkan informasi yang kami terima dari universitas. Gitu ya. Terus mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak dengan skemanya? Dosen pendamping nanti akan disiapkan. Yang terpenting rekan-rekan mahasiswa buat kelompok dulu ya. Atau gimana nih? Mau langsung buat kelompok atau seperti apa ya? Ini nanti bisa rekan-rekan mahasiswa baca ya. Ini yang tadi di atas penjelasan lebih rincinya seperti apa, PKMRE, PKMRSH, PKMK, kewirausahaan, PKMPM, pengabdian masyarakat. Ini semua rincinya, penjelasan rincinya yang bisa nanti kalian baca. Setiap kalau sudah masuk grup, setiap grup itu ada bukunya dari mulai penulisan, ini alurnya ya, dari mulai penulisan proposal sampai dengan hasil akhir. Ini perlu dibacakan nggak ya? Kayaknya kita lebih ini diskusi aja kali ya. Di sini tahapan kegiatannya dari tahapan persiapan ya. Tahapan persiapan yang di sini banyak sekali dalam penyusunan proposal itu ada berita acara pendanaan 8 bidang, ada berita acara insentif ya. Ini semuanya harus dikerjakan untuk selama menyusun proposal. Kemudian
Selanjutnya ada validasi dari PT, tahapan PKM 8 bidang dengan 2 skema insentif dan 2 skema insentif. Nah, ini udah masuk ke universitas. Tahapan PKM 8 bidang ini udah masuk ke universitas, di mana operator universitas mengunggah berita acara yang diberikan oleh kelompok-kelompok mahasiswa yang yang dibimbing oleh dosennya masing-masing. Nah, mahasiswa peraih pendanaan juga harus menyusun logbook. Nah, ini mirip sekali dengan PMM ya. Ada logbooknya, ada catatan hariannya yang dimana rekan-rekan diminta untuk menulis apa kegiatannya. Sampai dengan tahapan ini, tahapan C ini, tahapan PKM AI dan GFT. Nah, tahapan yang ketiga ini, yang C, ini tahapan yang berkaitan dengan insentif, ya, skema insentif AI dan GFT. Tadi sudah disampaikan di atas, insentifnya hanya 2.500.000. Jika rekan-rekan menang kompetisi dengan mahasiswa lain dari perguruan tinggi yang lain secara nasional. Oke, ini alurnya seperti ini, cukup panjang dengan waktu yang sempit ya, dengan waktu yang terbatas. Jadi mohon diperhatikan alurnya ini. Kalau sudah siap, bisa langsung membuat tim dulu ya, yang dianggap timnya ini bisa mendukung, bisa kerjasama sama tim, jadi bisa saling kerjasama untuk membuat proposal, yang satu mengerjakan apa, yang lainnya mengerjakan apa gitu. Nah, ini jumlah maksimum proposal, ini abaikan aja. Nah, ini tahap yang pertama yang perlu rekan-rekan pahami, kesesuaian persyaratan administratif ini bersifat wajib. Dari mulai tulisan, dari mulai tanggal, bulan, dan tahun pengajuan proposal, tanda tangannya juga nggak boleh tanda tangan digital, harus basah. Biodatanya juga harus ditandatangani ketua, nggak boleh kosong. Jumlah dan nomor halamannya juga harus jelas. Jangan berbeda nomor surat dengan tanggal surat, itu juga akan menggugurkan proposal itu sendiri. Nah, jadi dari PDDikti ini lumayan ketat untuk administratif. Mereka lumayan jeli pada saat seleksinya. Ketika ada kesalahan nomor surat aja yang salah. Ini bulan Februari. Kemudian ditulis nomor suratnya itu bulan Januari atau bulan Maret. Tanda tangannya di bulan Februari. Nah, itu udah gugur tuh seperti itu. Jadi dari mulai nomor surat, tanggal, tanda tangan itu harus sesuai. Jangan sampai beda-beda gitu ya. Kesesuaian format proposal. Kalau tulisannya Times New Roman, ya udah Times New Roman, jangan dirubah dengan tulisan Calibri gitu ya, atau yang lainnya. Jadi harus betul-betul patuh dengan format yang ada. Kesesuaian program, ini yang tadi saya sampaikan. Harusnya programnya misalnya program pengabdian kepada masyarakat, jadi program yang berbeda, misalnya program kewirausahaan. Nah, itu kan nggak nyambung misalnya ya. Nah, ini perbedaan yang kesalahan memilih skema dengan judul yang ditetapkan oleh tim. Nah, ini perlu sekali diperhatikan ya, tahap 1 ini, karena tahap 1 ini yang akan menentukan apakah proposal kalian layak atau tidak layak maju ke PIMNAS ya. Ya. Nanti ini bisa dibaca aja ya. Bisa dibaca. Ini banyak sekali ya. Ada, ini semuanya terkait administratif ya. Ada daftar isi, halaman inti, dan lampiran.
Oh iya, isi proposal itu harus 10, nggak boleh lebih. Kalau misalnya lebih dari 10, itu udah dianggap itu otomatis tidak lolos administrasi. Itu 10 itu hanya isi ya, di luar dari lampiran. Di luar dari daftar pustaka dan lampiran. Nanti bisa rekan-rekan baca lagi dengan teliti, jangan sampai miss ya. Jangan sampai miss. Di sini kan disebut ya, mengunggah halaman utama laporan kemajuan. Ada daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman inti berisi pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Nah, jumlah halaman juga tolong diperhatikan. Karena kadang-kadang ada yang lebih dari 10 halaman sehingga gugur di situ. Peraturannya tahun lalu seperti itu ya. Gugurnya karena melebihi dari salah satunya lagi melebihi dari halaman yang ditentukan. Maksimalnya harus segini, ternyata maksimalnya melebihi atau kurang, melebihi. Kalau kurang sih nggak ada masalah ya. Asalkan jangan melebihi dari ketentuan yang disampaikan dalam aturan. Selanjutnya ini ya. Ini yang perlu diperhatikan, jangan dirubah-rubah formatnya. Ya, KOP perguruan tinggi ini masukkan KOP Unpam. Seperti itu lampirannya. Berita acara internal perguruan tinggi atau Universitas Pamulang ini juga KOP Unpam. Sampai di sini catatan harian rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti PKM mahasiswa. Terus di sini contoh rekognisi. Nah, nanti kalau misalnya ngambil kewirausahaan, di sini ada rekognisi. Rekognisi artinya rekan-rekan misalnya semester 4 ya. Semester 4 kan belum dapat mata kuliah kewirausahaan. Tapi rekan-rekan udah bikin yang namanya program kreativitas mahasiswa di skema kewirausahaan. Nah, ini ada rekognisinya. Rekognisinya learning jamnya ini 45 sampai 90 ya. 45 sampai 90 jam ya. Nah, ini ada waktu-waktunya. Kalau mau merekognisi, nah ini PKMK yang tadi saya sampaikan, capaian pembelajarnya seperti ini. Kalau mau direkognisi dengan mata kuliah kewirausahaan, seperti itu ya. Bisa lihat tahap 1, pelaksanaan kegiatan. Ini bagi yang masih belum mendapatkan mata kuliah kewirausahaan ya. Karena ini juga termasuk program MBKM sebenarnya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Atau saya kecepatan ya ngomongnya ya. Nanti kalau misalnya Bu, saya masih bingung. Boleh nanti ngomong di di grup ya. Bu, saya nggak tahu teman saya yang mau saya ajak tuh siapa gitu. Tapi kalau bisa, harapan saya Anda sudah bisa memilih mana rekan-rekan yang menurut Anda tuh enak diajak kerjasama, mana yang enggak gitu. Karena kalau misalnya dari kita yang memilih, khawatirnya rekan-rekan merasa ada yang terpaksa, ada yang saya nggak cocok sama si A sama B gitu. Jadi boleh silakan memilih mulai dari hari ini silakan dipilih. Nanti kalau sudah ada kelompoknya bisa list di grup. Misalnya Anissa sama siapa aja, Rizky Yanuar sama siapa aja, Stefani sama siapa aja, Mustika Ayu sama siapa aja, nanti kasih tahu di grup ya. Di grup Bu saya sama si ini gitu. Saya pilihnya skema ini. Atau pilih dulu deh skemanya yang kira-kira rekan-rekan sanggup jalanin itu gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nggak ada Bu, masih jelas. Kenapa Adrian?
Nggak ada pertanyaan. Udah cukup Adrian sekian. udah punya timnya nggak? Adrian punya tim? Siapa Adrian? Kalau tim baru belum ada sih, Bu. Masih tim yang lama? Timnya kemarin siapa aja, Adrian? Siapa ya? Ya. Ditarik lagi ya. Ya, kalau misalnya memang selama dia itu belum semester 8 atau belum skripsi, ya, bisa diikut sertakan Ardian. Iya, Bu. Ardian semester 6 kan ya? Iya, Bu. Cari Ardian yang semester 4 dan semester 2. Di sini ada rekan-rekan semester 2, ada Rizky, terus tadi ada siapa lagi tuh? Ferdiansyah. Ada beberapa mahasiswa KIP yang bisa diajak untuk kolaborasi gitu. Semester 4 ada Reda, ada yang lainnya juga gitu ya. Gimana? Mungkin ada tambahan Pak Teddy, Pak Wahid, Bu Tata, atau Pak Adi? Pak Adi udah keluar ya? Lupa direkam ini. Saya lupa rekam. Baik, Bu Nisa, sedikit menambahkan Bu Nisa. Bagi rekan-rekan mahasiswa, yang terpenting adalah untuk saat ini, kalau seandainya memang belum jelas atau pemaparan dari Bu Nisa ingin ditanyakan lebih lanjut intens, nanti boleh menemui saya atau Bu Nisa atau Bu Tata atau Pak Teddy ya, yang mana nanti kalau seandainya penjelasan pada malam hari ini belum jelas atau mungkin malu gitu untuk menanyakan, nggak apa-apa, nanti bisa menemui kami gitu ya. Nah, hal yang penting adalah pada kesempatan ini sebetulnya kesempatan yang paling baik gitu ya, gunakan kesempatan ini gitu. Artinya apa? Yang pertama adalah tentunya mendapatkan pengalaman gitu. Bagaimana kita berkompetisi itu tingkat nasional. Artinya memang ini diadakan itu di seluruh nasional gitu kan. Di seluruh universitas itu mengikuti program ini gitu kan. Nah, salah satunya ya kemarin ada yang ikut MBKM. Nah, itu sebetulnya memang salah satu keunggulan gitu ya, keunggulan yang mana memang mahasiswa itu selain daripada pembelajaran di kelas ya kita bisa berkompetensi kompetisi di luaran sana. Nah, tentunya kemarin yang beberapa mahasiswa yang tidak lolos ya, karena kemarin memang program ini selalu cepat gitu ya, selalu cepat, dan persiapan kita memang kadang-kadang mendadak gitu ya. Artinya kita kembali lagi untuk jangan patah semangat. Artinya dalam setiap program-program yang diadakan oleh pemerintah ya, tentunya kita setiap tahun itu ada gitu kan. Nah, adapun bagaimana kita untuk menggali daripada kemarin itu apa sih yang menjadikan kita nggak lolos. Nah, nanti artinya kemarin juga kami ya, artinya dari Bu Nisa, dari saya, Bu Tata, ataupun dari dosen-dosen yang nantinya akan menjadi pembimbing ya Bu Nisa ya, artinya atau istilahnya pendamping itu kemarin juga sudah kita bekali bagaimana cara untuk trik supaya rekan-rekan mahasiswa ini lolos daripada proposalnya. Nah, selain daripada pengalaman kompetisi di nasional, tentunya nanti luaran itu termasuk seperti jurnal, seperti artikel, artinya nanti sudah terbiasa gitu ya. Sudah terbiasa, sudah pernah mengikuti program ini, sehingga nanti ketika di semester akhir atau membuat proposal, membuat skripsi, bahkan jurnal, itu sudah terlatih di awal. Bagaimana cara menyusun proposal yang baik, terus bagaimana membuat jurnal, bagaimana cara mengupload jurnal di OJS. Nah, itu artinya ini pembelajaran di luar daripada perkuliahan yang setiap
pagi harinya atau mungkin malam, atau di sini ada reguler C atau reguler Kamis ya. Artinya ini pengalaman yang sangat luar biasa sebetulnya. Ya oleh karena itu mungkin dari rekan-rekan mahasiswa di sini tentunya yang kami harapkan, ayo kita gali apa sih yang menjadikan kreativitas dari mahasiswa itu gitu kan. Nah, mumpung apalagi selain daripada ide-ide kreatif, nah ternyata juga didanai itu. Artinya kalau seandainya kita lolos itu ada dananya gitu kan, atau untuk menunjang daripada kreatif tadi ternyata ada insentifnya. Nah, maka dari itu nanti kita bersama, nanti misalkan contohnya kelompok si Adrian nanti memilih siapa nih. Nah, nanti kita akan pandu dosen pendamping mana yang sekiranya memang kompeten di bidang itu gitu. Nah, misalkan di situ ada Raida, Mustika, Gadi, ya, artinya nanti di situ misalkan memilih program PKM yang wirausaha. Nah, nanti ya kita plotting dosen pendamping yang mana berkompeten di bidang wirausaha. Nah, bagi mahasiswa yang saat ini mungkin, wah saya sebetulnya pengen ikut gitu, cuman saya kreativitasnya apa ya? Nah, terkadang ada juga seperti itu gitu kan. Nah, yang penting adalah ada kemauan terlebih dahulu ya. Nanti ada kemauan dan nanti silahkan membentuk tim aja. Kalau seandainya memang belum ada ide, ya nanti kita coba gali dari dosen-dosen pendamping tadi, apakah ide-idenya yang terbaik bagi mahasiswa yang akan mengikuti daripada program kreativitas mahasiswa. Ya artinya memang judulnya kreatif mahasiswa, ya lebih baiknya dari mahasiswa gitu kan. Tapi kalau seandainya memang nanti dari dosen pembimbing atau dari mahasiswa pengen sharing, Pak enaknya seperti apa ya gitu kan program kreativitas ini, nah, nanti bisa sharing-sharing kembali ya. Nah nanti mungkin teknisnya ya Bu Nisa, nanti dari mahasiswa yang sudah bergabung di malam ini, mungkin yang belum mengikuti WA Group ya, WA Group praktisi mengajar tahun 2023, nanti bisa menghubungi supaya nanti dapat masuk di grup. Nah nanti pada malam ini kan artinya kita mensaring terlebih dahulu nih, mensaring mahasiswa mana yang sekiranya memang bisa mengikuti, memang fokus bisa mengikuti dengan serius. Nah, nanti kita saring nih. Nah, nanti kalau seandainya memang dari mahasiswa yang sekiranya, wah saya ternyata ada kesibukan, oh ternyata saya belum bisa mengikuti, ya, nanti artinya bisa meninggalkan daripada grup WA. Artinya nanti yang ada di grup WA kreativitas mahasiswa itu yang benar-benar memang sudah di-plotting. Nah, kemarin kalau untuk dari segi dosen kita sudah beberapa sudah menyiapkan yang disampaikan bersama Bu Nisa. Nah, nanti tinggal dari mahasiswa ya. Adapun memang mahasiswa yang kita utamakan adalah mahasiswa yang mengikuti program KIP ataupun yang berorganisasi, yaitu salah satunya adalah HMTI ataupun asisten laboratorium. Nah, itu memang yang kita harapkan untuk berpartisipasi terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Namun kalau seandainya Pak di luaran saya ada mahasiswa yang pengen ikut atau mungkin memang di luaran sana itu pernah mengikuti perlombaan atau pernah mengikuti punya bisnis usaha tidak di HMTI ataupun tidak ikut program KIP atau tidak ASLEP, ya tidak masalah, nggak masalah. Ini program ini memang semuanya untuk mahasiswa ya. Jadi artinya nanti diajak rekan-rekannya atau mungkin dari adik kelas ataupun kakak kelas ya yang sekiranya memang bisa menyalurkan kreativitasnya. Ini mumpung ada wadahnya program untuk saat ini ya, artinya program kreativitas mahasiswa ini. Ya mungkin itu Bu Nisa tambahan dari saya, Bu Nisa. Terima kasih. Iya baik. Ini kita langsung plot aja atau bagaimana ya? Kita kan ini kan tanggal ini ya Bu ya,
tanggal 21, 22, 23, 24, 25. Nah, maksimal itu sebetulnya nanti di tanggal 25 itu kita sudah membentuk tim. Nah, karena apa? Karena nanti di akhir daripada upload proposal itu tanggal 4 Maret. Artinya memang mempunyai waktu yang sangat sedikit. Tapi maksimal terbentuknya adalah tanggal 24. Nah, nanti kalau kita tunggu nih dari rekan-rekan mahasiswa, ya nanti update-nya seperti apa. Kalau update-nya, ya mudah-mudahan nanti setelah malam ini dari tim mahasiswa sudah membentuk tim nih dengan judul yang sudah ditentukan dengan timnya. Nah, itu alangkah lebih baiknya seperti itu. Tapi kalau kita tunggu 2-3 hari, ya nanti kita akan coba untuk merangkum kembali atau mempetakan kembali yang mana mahasiswa-mahasiswa yang mana nih kiranya bisa bergabung di kreativitas mahasiswa ini. Paling seperti itu teknisnya ya Bu ya. Oke. Gimana rekan-rekan mahasiswa? Atau mau langsung dipilih atau memang mau pilih sendiri? Silakan. Bu, kalau misalnya boleh nggak Bu, misalnya saya berkolaborasi dengan mahasiswa lain yang memang dari teknik industri, boleh silakan. Tetapi di situ harus ada mahasiswa KIP-nya ya. Misalnya gini, kamu sebagai ketua atau anggotanya misalnya dari mahasiswa lain, silakan. Cuma tadi yang saya sampaikan, kalau bisa diharapkan sekali itu berbagai atau berbeda semester. Misalnya tadi ya ada 246 gitu ya semesternya. Paling tidak ada satu kelompok yang beda semester gitu. Jangan semuanya sama. Misalnya udah Rizky sama si Herdi nih bareng gitu ya. Rizky sama Herdi Ardiansa itu bareng karena sama-sama semester 2. Terus kalau bisa cari satu orang yang memang beda semester dengan Rizky sama Herdi misalnya gitu ya. Gimana rekan-rekan, ada yang ingin disampaikan? Kalau Ojen, gimana Jen? Ojen? Reda? Ya Bu. Ya. Ojen ya, gimana Jen? Kira-kira kamu udah ada bayangan nggak timnya siapa? Belum Bu, belum ada. Belum ada. Nanti bisa tanya-tanya sama semester 4 dan 6 ya, Jen. Jen kan semester 2 ya? Iya. Iya Bu, siap. Bisa tanya-tanya dengan semester 4 dan 6. Tanya-tanya untuk jadi satu kelompok dengan Ojen. Gitu ya, Jen? Iya Bu. Ada Oke, lagi Bu. Yang lain? Gimana Pak Wahid? Kita tunggu aja ya. Oke Bu, kita tunggu aja Bu. Sebetulnya nama-nama ini saya kenal semua kok mahasiswanya. Ya intinya kalau sampai besok tidak ada laporan kelompok, mungkin nanti di sini kita petakan saja ya. Nanti kita mapping dari kita yang mapping maksudnya. Jadi kalau memang tidak mencari sendiri, nanti kita mapping 246 ya, semester 246 kita mapping. Nanti kita share di grup-grup mahasiswa ASLEM dan grup KIP serta grup HMTI ya, sesuai dengan yang hadir. Begitu gimana Pak Wahid? Kita tunggu sampai besok ya. Siap Bu Nisa. Paling Baik. sebetulnya di tanggal 25 sih, tanggal 25 harus wajib kita sudah bentuk antara mahasiswa dan pembina. Nanti soalnya submitnya itu paling lama itu paling deadline-nya tanggal 4 Maret submit proposalnya. Iya. Baik, ada pertanyaan dari Agni. Terima kasih Agni, mahasiswa tidak mengisi
nggak ngisi G-form seperti semester kemarin buat milih PKM-nya. Ya, insya Allah akan dibuat G-form yang akan disebar di grup KIP dan di grup HMTI juga grup ASLEB. Kita sebar aja ya, Pak Wahid ya. Iya, Bu Nisa. G-formnya. Jadi nanti yang pilih itu nanti kita jadi kalaupun misalnya kita yang pilih kan tadinya kan harapan saya kalau Anda bisa memilih sendiri timnya kan lebih enak itunya ya kerjasamanya karena sudah tahu teman-temannya. Tetapi kalau mau dipilihin dengan konsep G-form juga nggak ada masalah. Kita share G-form sesuai dengan yang disampaikan Agni ya seperti tahun kemarin untuk mengetahui skema yang dipilih. Kemudian setelah itu G-form mungkin malam ini juga nanti saya akan coba share kali ya G-formnya untuk diisi kemudian nanti tanggal berapa Pak? 25 ya Pak? Iya Bu, nanti maksimal di tanggal 25. Sekarang kan tanggal 22, 23 kalau bisa mungkin tanggal 24 akan kita tarik datanya untuk mengetahui skema-skema yang rekan-rekan mahasiswa pilih. Nanti kita pasangkan tanggal 24 dan tanggal 25 untuk bersama dosen pembimbing aja ya. Itu aja ya Pak Ahmad ya. Pak Wahid. Siap Bu, baik Bu. Oke. Demikian karena sudah larut ya, sudah jam 21.11 ya. Terima kasih atas kerjasamanya untuk sosialisasi ini kami tutup dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak bisa dipahami ya secara lisan, bisa langsung komunikasi melalui grup supaya lebih fokus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar.